Setelah suasana jadi tenang, beliau mengirimkan beberapa satuan perang dan utusan. Yang pertama, pengiriman Khalid bin Walid untuk mendatangi berhala Uzza di Nakhla dan menghancurkannya. Ini bukan dalam artian berperang, pengiriman pasukan itu untuk berperang ya kayak biasanya, tapi ini untuk menghancurkan berhala. Ya, lawannya itu adalah berhala. Tepat 5 hari sebelum habisnya bulan Ramadan. Jadi berhala yang ada di Nakhla yaitu berhala Uzza. Jadi ketika Khalid bin Walid itu mendatangi berhala Uzza di Nakhla itu tepatnya 5 hari sebelum habisnya Ramadan. Jadi hari yang ke 25 kan 5 hari. Bisa 30, bisa 29 ya. Berhala Uzza tadi milik orang Quraisy dan semua Bani Kinanah, dan termasuk juga berhala yang paling besar. Penjaga berhala ini adalah Bani Syaiban. Nah, Khalid itu pergi ke sana di Nakhla tadi bersama 30 penunggang kuda. Mungkin di situ banyak berhala. Ya kan di situ kan masih banyak orang penyembah berhala. Jadi banyak enak dihancurkan. Sampai di sana Khalid pun merobohkannya. Setelah Khalid kembali, maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu?" Khalid menjawab, "Tidak. Kalau begitu, engkau belum benar-benar merobohkannya. Kembalilah ke sana dan robohkanlah," sabda beliau. Dengan hati yang bergejolak, Khalid pun pergi sambil menghunuskan pedangnya. Di sana ada seorang wanita berkulit hitam yang keluar di hadapannya dalam keadaan telanjang dan menggeraikan rambutnya. Jadi rambutnya dibiarkan tergerai, nggak ada dikuncir atau di mana ya, atau ditutupi, dan dia tidak pakai baju, telanjang. Orang-orang berteriak karena ulah wanita itu. Maka Khalid pun menebaskan pedangnya ke tubuh wanita itu dan memotongnya menjadi 2. Setelah itu Khalid pun kembali memberitahukan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dulu aku sempat putus asa kalau Uzzah akan disembah selama-lamanya di negeri kalian ini." Bisa jadi ada yang ngomong itu adalah setan. Nah, Umi pernah baca ini hadis ini. Ternyata yang iya, tapi dia menyerupai setan, menyerupai wanita untuk menjaga Uzzah, untuk menakut-nakuti. Pada bulan yang sama ya, Amr bin Al-As juga diutus untuk menghancurkan Suwa, berhala miliknya Huzail bin Ruhat, sejauh 3 mil dari Mekah. Setiba di Ruhat, penjaganya bertanya kepada Amr bin As tadi, "Apa maumu?" Amr menjawab, "Aku disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan Suwa." Penjaganya berkata lagi, "Engkau tidak akan sanggup." "Mengapa?" kata Amr. Diajak ngomong dulu. Iya, karena engkau akan dihalangi. Nah, dia menghalangi itu siapa? Ya dia penjaganya. Amr berkata lagi, "Hingga detik ini engkau berada pada kebatilan. Celakalah engkau. Apakah berhala itu bisa mendengar dan melihat?" Kemudian dia mendekat ke arah Suwa lalu menghancurkannya. Dia juga memerintahkan rekan-rekannya untuk menghancurkan tempat penyimpanan barang dan mereka tidak mendapatkan apa-apa di sana. Kemudian Amr bertanya kepada penjaganya, "Bagaimana menurut pendapatmu?" Tadi katanya kan tidak bisa kan menghancurkan. Jadi sekarang penjaganya berkata lagi, "Kalau begitu aku pasrah kepada Allah." Nah, pada bulan yang sama, beliau juga mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ashhali bersama 20 orang untuk mendatangi Manat. Nama berhalanya Manat ya, yang terletak di Al-Mushallal di bilangan Qadid. Nah, jauh-jauh galau? Iya, karena kan Mekah tuh luas, Mbak, daerahnya terbagi-bagi.
namanya Mekah itu cuma berapa tahun kan Nabi berdakwah di sana secara sembunyi kan. Jadi ndak semuanya terkena dakwah Rasul. Rasul langsung hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah yang banyak yang muslim. Nah, di sini masih banyak yang kafir. Hah? Kenapa nak ada bagi-bagi kan rugi? Iya. Karena nggak akan bisa mengatur sebanyak itu, seluas itu dengan satu pemimpin. Makanya dibagi-bagi supaya memudahkan. Nak. Sama kayak kita, Indonesia dibagi daerah ini, daerah ini, daerah ini, kota ini, kota Kenapa ini. Prabowo ngatur pemimpin? Jadi siapa lagi yang mau mengatur pemimpin? Makanya kalau Allah langsung coba. Allah itu kan pasti ada malaikat. Malaikat juga nanti dibantu lagi ada malaikat. Nah, itu loh. Nah, Nabi juga nanti ada sahabatnya. Iya, ada para sahabatnya. Kayak gitu, tapi tetap satu tujuannya, satu Allah. Menunaikan apa yang diperintahkan Allah semuanya itu. Pada bulan yang sama pun Rasulullah mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ashhali bersama 20 orang untuk mendatangi Manat yang terletak di Al-Mushallal di bilangan Qadid. Nah, yang Manat ini pemiliknya itu dari suku Aus, Khazraj, Ghassan, Bani Aus, Bani Khazraj, Ghassan, ya musuh, dan lain-lainnya. Nah, di sana setiba di sana Nggak bisa itu dua jadi penjaganya itu. ya, Bukannya musuhan. kita lihat dulu. Itu bukan dua penjaganya. Berhala itu milik. Jadi merasa Manat ini nih kan orang-orang yang dianggap mereka baik, soleh, yang hebat ya, itu namanya Manat itu, yang berhala-berhala itu yang dianggap orang-orang suci, hebat ya. Dimiliki berarti bukan cuman Aus, di daerah Bani Khazraj itu ada pemimpinnya yang namanya Manat, misalnya orang yang disembah. Oh, iya. Nah, setiba di sana penjaga Manat bertanya, "Apa maumu?" "Menghancurkan Manat," jawab Sa'ad bin Zaid. Dijawab pula sama penjaganya, "Terserah apa maumu." Nah, lalu Sa'ad bin Zaid tadi mendekati Manat, lalu tiba-tiba muncul seorang wanita berkulit hitam yang telanjang sambil mengeraikan rambutnya, sama ya, mendoakan kecelakaan sambil menepuk-nepuk dadanya. Penjaga berkata kepada wanita itu, "Manat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap dirimu." Yang dituhankan oleh mereka itu menganggap wanita tadi menganggap bahwa Manat itu bisa memiliki kemampuan, keberkahan. Ini beda lagi kan? Iya, ini kan sama-sama hitam kan? Ini kan tadi di Bani Suaibah. Lalu Sa'ad bin Zaid tadi menghampiri wanita itu dan membunuhnya. Lalu dia mendekati berhala dan menghancurkannya. Nah, rekan-rekannya menghancurkan tempat penyimpanan barang dan tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya. Setelah pulang dari misinya menghancurkan Uzza, Khalid pun diutus Rasulullah pada bulan Sya'ban ke Bani Jadzima untuk menyeru penduduk di sana kepada Islam, ya, bukan sebagai prajurit perang. Lalu dia pergi bersama 350 orang dari Muhajirin dan Ansor serta Bani Sulaim. Di sana dia menyeru mereka kepada Islam. Mereka bukannya berkata kami masuk Islam, tapi orang-orang dari mana tadi? Bani Jazima itu mengatakan kami keluar dari agama kami. Sebenarnya sama aja, ya kan? Tapi mereka Kak Umar, aku tidak meninggalkan agamamu, tapi aku masuk ke agamanya Muhammad. Aku tidak masuk ke agamanya Muhammad, tapi aku keluar dari agama kalian. Nah, ya sama kan? Intinya ya sudah menyembah Allah. Khalid menjadi berang. Dia menyerang dan menawan mereka. Lalu dia menyerahkan seorang tawanan kepada Kenapa setiap. Khalid marah? Khalid marah tadi. Dikiranya itu
tidak mau masuk Islam kan. Khalid itu mengajak masuk Islam, tapi yang disampaikan oleh orang-orang ini pemahaman mungkin sepemahaman Khalid itu pengennya yang lugas, yang jelas, mereka malah kayak gitu, padahal sama saja intinya. Apa tadi katanya? Kami Keluar dari keluar agama kami. dari agama kami. Nah ya, jadi di sana marah, Perang. menyerang dan menawan mereka. Dia menyerahkan seorang tawanan kepada setiap prajuritnya. Lalu selang beberapa hari dia memerintahkan masing-masing prajurit untuk membunuh tawanannya. Namun Ibnu Umar dan beberapa rekannya menolak perintah Khalid. Ibnu Umar dan rekannya ini menemui Rasulullah dan menceritakan peristiwa ini. Lalu beliau mengangkat tangan ke atas sambil bersabda, "Ya Allah, aku berlepas diri daripadamu dan ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid." Beliau mengucapkan hingga 2 kali. Jadi maksudnya ini tidak kate perintahkan untuk membunuh. Iya kan? Nggak ada perintah dari Rasul untuk membunuh ini orang-orang di sana, tetapi menyuruhkan saja, menyuruhkan untuk masuk Islam. Ternyata apa yang dilakukan Khalid adalah membunuh.